kita masuk di pembatasan masalah. Mengingat ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung pada lahan yang cukup luas, maka pada pembahasan laporan PKL ini dibatasi dengan metode pelaksanaan pekerjaan. PKL ini dilaksanakan selama 4 bulan terhitung dari 25 Januari 2022 hingga 23 Mei 2022. Pekerjaan yang diamati sejak tiba di lokasi proyek yakni galian pondasi, pekerjaan pondasi, pembesian kolom, pembesian plat lantai, pembesian pondasi, pemasangan bauplang kolom, pemasangan bauplang pondasi, pemasangan bauplang plat lantai, pengecoran pondasi, pengecoran kolom, balok, dan plat. Berikutnya kita masuk di bab 3 dasar teori. Tapi saya akan melewati bab ini karena isinya hanya dasar teori tentang pekerjaan persiapan, jenis-jenis fondasi, fondasi tapak, fungsi fondasi tapak, jenis-jenis fondasi tapak, ukuran fondasi tapak, kelebihan dan kekurangannya, dan berikutnya pengertian plat, balok, dan kolom, serta pekerjaan casting. Kita lanjut ke bab 4, pembahasan dan tugas khusus. Yang pertama, metode pelaksanaan galian tanah pondasi. Alat yang digunakan ekskavator, dump truck, wheel loader, alat bantu lainnya. Jumlah pekerja 1 operator ekskavator, 1 super dump truck. Masalah yang terjadi selama pekerjaan galian tanah pondasi ialah keadaan tanah yang cenderung berbatu sehingga menyebabkan baket dari ekskavator mengalami kerusakan atau patah di bagian depan. Cara mengatasinya ialah baket ekskavator diganti dengan baket yang lain oleh mekanik. Dalam melaksanakan pekerjaan galian tanah pondasi, peralatan utama yang digunakan yaitu ekskavator untuk menggali tanah yang kemudian diangkut menggunakan dump truck maupun wheel loader. Pelaksanaan pekerjaan ini dikendalikan sepenuhnya oleh project manager dan dikoordinasikan kepada site manager dan site manager geoteknik untuk kemudian diarahkan kepada juru ukur operator dan pekerja pekerjaan ini. Pelaksanaan pekerjaan ini diawasi oleh ahli sistem manajemen mutu untuk pekerjaan ini sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Rencana pelaksanaan pekerjaan ini disesuaikan dengan jadwal pekerjaan yang direncanakan yaitu 6 minggu. Sebelum melaksanakan penggalian, posisi galian dan ukuran seperti tertera dalam gambar sudah dipastikan benar dan akan mendapat persetujuan pengawas lapangan. Penggalian tanah pondasi dapat dimulai setelah pemasangan bauplang dan patok-patok disetujui pengawas lapangan. Penggalian dilakukan untuk mencapai garis elevasi permukaan dan kedalaman yang perlu untuk dasar pondasi yang dipersyaratkan atau diperlihatkan pada gambar-gambar. Dasar galian mencapai tanah keras dan jika pada galian terdapat akar-akar kayu, kotoran-kotoran dan bagian-bagian tanah yang longgar atau tidak padat, maka bagian ini dikeluarkan seluruhnya. Kemudian lubang yang terjadi diisi dengan pasir uruk. Jika ternyata dijumpai kondisi yang
tak memuaskan pada kedalaman yang diperlihatkan dalam gambar, maka penggalian akan diperdalam, diperbesar atau diubah sampai disetujui konsultan pengawas. Urugan tanah dilakukan dalam gambar kerja. Volume kebutuhan dihitung terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan pengadaan material pasir uruk ke lokasi urugan. Luasan dan ketebalan urugan akan dilakukan sesuai dengan gambar kerja yang ditetapkan. Material urugan yang akan dipakai mendapat persetujuan direksi dan sesuai spesifikasi baru digunakan. Material urugan diambil dari lokasi quarry dan diangkut dengan menggunakan dump truck ke lokasi pekerjaan, dan material tanah yang disebut dihampar sesuai dengan dimensi yang ada. Proses pengurugan tanah dilakukan di bawah pondasi bawah lantai. Ketebalan urugan sesuai ketebalan yang ditetapkan. Ini adalah foto dokumentasi pribadi dan gambar-gambar ini menunjukkan galian tanah, pekerjaan galian tanah. Kita masuk di pekerjaan selanjutnya, yaitu membuang tanah galian pondasi. Alat yang digunakan eskavator, dump truck, alat bantu lainnya. Jumlah pekerja 1 operator ekskavator, 1 supir dump truck. Masalah yang terjadi saat pekerjaan ini ialah sulitnya dump truck saat akan masuk ke lokasi proyek untuk memuat tanah galian. Ini disebabkan karena keadaan tanah yang lempung sehingga ban dari dump truck sering terjebak atau kandas saat akan menuju lokasi pengangkutan. Cara mengatasinya ialah sepanjang jalan menuju ke lokasi pengangkutan ditambun dengan kerikil agar keadaan tanah menjadi sedikit keras. Dalam melaksanakan pekerjaan membuang tanah galian pondasi, peralatan utama yang digunakan yaitu eskavator untuk menggali tanah yang kemudian diangkut menggunakan dump truck ke lokasi buangan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan ini dikendalikan sepenuhnya oleh project manager dan dikoordinasikan kepada site manager dan site manager geoteknik untuk kemudian diarahkan kepada juru ukur, operator, dan pekerja pekerjaan ini. Jika terjadi kesalahan dalam penggalian tanah untuk dasar pondasi sehingga dicapai kedalaman yang melebihi apa yang tertera dalam gambar atau yang dapat disetujui oleh konsultan pengawas, maka kelebihan di atas akan ditimbun kembali dengan pasir yang didapatkan tanpa membebankan biaya tambahan kepada pemilik. Untuk mempertahankan kepadatan muka tanah galian, maka lubang yang sudah siap segera dilanjutkan dengan urugan pasir dan batu kosong.